Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah masuk ya, atau pembahasan materi ke-9 pada pertemuan ke-9 ini. Ya, dengan judul materi kita hari ini adalah Klinik Penyusunan Proposal Mini. Ya, kita maksimalkan dari bab 1 sampai bab 2. Mata kuliah Seminar Manajemen. Dosen pengampu Dr. Khalidul Khalik SCSAMH, tim teaching. Baik ya, untuk mempersingkat waktu, ya, pembahasan ini lebih kurang ada sekitar 16 slide. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi dan sebagainya. Baik, dalam klinik penyusunan proposal mini di bab 1, bab 2 ini, ya, harapannya yaitu dalam capaian pembelajaran sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu bagaimana nanti mahasiswa mampu merumuskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran konseptual secara koheren ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan klinik dalam proposal mini ini ya diharapkan kita membahas tentang menguatkan kualitas bab 1 dan bab 2. Mungkin dari pertemuan pertama, ya, kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga, ya kan pertemuan pertama ada videonya pembelajaran, ya, kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, pertemuan kelima, ada video pembelajaran juga, kemudian video materi ke-6, ke-7, kemudian ke-8 adalah UTS, ya, ke-9 hari ini adalah tentang klinik proposal mini. Jadi tahapan-tahapan materi dari 1 sampai ke-7 itu kita lanjutkan di pertemuan ke-9 ini, bagaimana menguatkan kualitas dari bab 1 serta bab 2. Kemudian memastikan konsistensi antar bagian. Nah, kemudian bagian yang mana? Ya, bagian dari bab 1 serta bagian-bagian dari bab 2. Kemudian menajamkan riset gap dan novelty. Ya, menajamkan riset gap dari kemarin pertemuan ke-5 itu sudah kita bahas tentang riset gap. Ya, kemudian novelty-nya seperti apa. Nah, kemudian meningkatkan kesiapan presentasi seminar. Nah, jadi mahasiswa ya diharapkan ya dalam pembelajaran ini, dalam tujuan klinik proposal, target-target yang mau dicapai adalah bagaimana bisa menguatkan dari kualitas bab 1 dan bab 2, merumuskan konsistensi antar bagian, kemudian menajamkan riset gap dan novelty, serta meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan presentasi seminar. Nah, kemudian apa panduan penyusunan proposal mini? Ya, panduannya dalam penyusunan proposal penelitian ini merupakan adalah tahapan awal, ya, tahapan awal yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah. Nah, pemahaman yang baik terhadap struktur, komponen, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan proposal ini akan membantu ya mahasiswa dan peneliti dalam menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen. Ya, sekali lagi ya, penyusunan proposal ini dalam penelitian ini tahapan awal yang sangat penting dalam proses sebuah rangkaian penelitian ilmiah. Pemahaman yang baik tadi, ya, struktur yang benar, komponen yang sesuai, prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan proposal akan membantu mahasiswa dan peneliti dalam menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas, berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen.
Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dalam rangka penentuan topik penelitian ini? Ya, langkah-langkah ya awal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan atau menentukan topik yang spesifik, ya, yang relevan, visible. Maka kriteria topik yang baik itu adalah pertama relevan dengan bidang manajemen atau ilmu manajemen. Apakah SDM, ya, pemasaran, keuangan, operasional, dan lain sebagainya. Kemudian dia aktual, ya, terbaru. Ya, misalnya berbahas tentang digitalisasi, green economy, kinerja organisasi, perilaku konsumen, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada memiliki sebuah riset gap yang tadi kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian tersedianya sebuah data, ya, data-data awal, ya, baik data primer bisa dilaksanakan, itu lebih baik lagi, ya, didukung oleh data-data sekunder. Nah, dalam penentuan sebuah topik penelitian dapat menggunakan teknik narrowing. Contohnya, dari umum ke spesifik. Misalkan manajemen SDM ke kinerja karyawan. Contoh, misalkan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Ya, nah, ini terkait dengan studi di mana misalkan pada perusahaan apa. Ya, kita anggap aja pada perusahaan X. Nah, ini rangkaian judul ini dalam sebuah penelitian itu tergantung dari apa yang kita temukan di lapangan. Apa masalah yang mau kita angkat. Nah, ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut apakah variabel bebasnya lebih dari satu, ya, atau dua, atau tiga, ya, baiknya seperti itu. Ya, ada variabel bebas ada tiga, misalkan terkait dengan membicara masalah variabel terikatnya adalah kinerja. Maka variabel bebasnya kita membahas tentang apakah pengembangan SDM, ya, tentang kepemimpinan, apa tentang organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagainya, apa tentang motivasi. Nah, ini boleh saja, ya, tergantung temuan-temuan kita di lapangan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Dan kita harus bisa yang dilaksanakan yaitu menyusunan, ya, menyusun uh, latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan mengapa penelitian penting dilakukan dan memiliki struktur sebagai berikut. Nah, pertama harus ada fenomena umum, ya, data baik global, baik nasional, regional, ya, kemudian ada fenomena spesifik, ya, terkait dengan objek penelitian. Kemudian ada teori-teori pendukung, ya, kemudian ada gap penelitian atau riset gapnya. Kemudian ada urgensi atau pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Nah, ini, ya, dalam rangka penentuan topik sebuah penelitian. Nah, berikutnya kita harus bisa sudah merumuskan sebuah masalah. Nah, secara metodologis, rumusan masalah ini berfungsi sebagai arah, ya, dan fokus sebuah penelitian. Karena seluruh desain penelitian itu mulai dari tujuan, metode, hingga analisisnya ditentukan oleh kejelasan sebuah rumusan masalah. Nah, dalam ilmu manajemen, rumusan masalah ini seringkali berkaitan dengan hubungan antar variabel. Misalnya, pengaruh, hubungan, atau perbandingan. Contoh, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Bagaimanakah pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian, misalkan? Ya, ini adalah sebuah rumusan-rumusan yang akan kita buat, ya, baik secara metodologis. Ini penting, ya, karena rumusan itu berfungsi sebagai arah dan fokus sebuah penelitian. Nah, kemudian apa itu tujuan dalam melaksanakan buah penelitian? Nah, tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh sebuah peneliti.
sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah kita rumuskan. Nah, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hasil yang diharapkan dari proses sebuah penelitian secara sistematis. Nah, kemudian tujuan penelitian ini ya biasanya dirumuskan dalam bentuk sebuah kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, dan menggunakan kata kerja operasional seperti menganalisis, menguji, mengetahui atau mengevaluasi. Contoh, untuk menganalisis menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian, ya. Jadi tujuan penelitian ini adalah penting sebuah pernyataan yang mengenai sebuah apa yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa sebenarnya manfaat dari manfaat penelitian ini? Mencakup teoritis, ya, kontribusi ilmu pengetahuan dan praktis, ya, manfaatnya bagi organisasi, perusahaan dan sebagainya. Nah, tinjauan pustaka adalah sebuah kajian sistematis terhadap teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, tinjauan pustaka berfungsi juga sebagai landasan teoritis dalam sebuah penelitian. Nah, tujuan pustaka mencakup apa saja yang mencakup dalam sebuah tinjauan pustaka? Ya, ada definisi konsep atau variabel. Ya, ada teori utama yang disebut dengan grand theory. Kemudian ada model atau kerangka konseptualnya dibuat. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Kemudian ada pengembangan sebuah hipotesis. Ya, ini secara kuantitatif. Nah, tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memberikan dasar teoritis penelitian, ya, menghindari duplikasi penelitian, kemudian mengidentifikasi celah penelitian. Ya, ini ada riset gap-nya ya. Kemudian dan mendukung argumentasi secara ilmiah. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bicara tentang kerangka konsep. Ya, kerangka konseptual adalah model ya, model atau struktur yang berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel ya atau konsep yang diteliti berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai peta logika penelitian yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel ya saling berinteraksi untuk menjawab sebuah rumusan masalah. Nah, kerangka konseptual berfungsi yaitu menggambarkan hubungan antar variabel. Ya, kemudian menjadi dasar penyusunan hipotesis. Ya, kemudian memberikan arah analisis penelitian. Kemudian menjamin konsistensi antar teori dan penelitian. Kemudian kerangka konseptual yang baik itu harus disusun berdasarkan teori yang kuat dan didukung oleh penelitian-penelitian yang terdahulu. Ya, jadi biasa ya, kalau dalam sebuah penelitian itu maka harus didukung oleh sebuah penelitian terdahulu. Nah, ini untuk menguatkan. Ya, kemudian sehingga tidak bersifat asumtif semata, tidak asal-asal, ya, tetapi memiliki justifikasi secara ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada pembahasan kita yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah sebuah keseluruhan pendekatan, ya, strategi dan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data guna menjawab rumusan masalah penelitian.
Nah, metodologinya menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Nah, dalam sebuah metodologi penelitian berfungsi menjamin validitas dan reliabilitas sebuah penelitian, memberikan panduan operasional penelitian, menentukan kualitas hasil sebuah penelitian, dan memastikan penelitian dapat direplikasi. Ciri metodologi yang baik mencakup satu, sistematis dan logis. Kedua, sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, dapat diuji secara ilmiah. Yang keempat, transparan dan dapat direplikasi. Oke, kita lanjut. Nah, apa komponen-komponen utama dalam metodologi penelitian? Ya, pendekatan penelitian kuantitatif berbasis angka dan statistik. Ya, kemudian kualitatif berbasis makna dan interpretasi. Kemudian ada pendekatan penelitian dilaksanakan secara mixed method. Ya, kombinasi keduanya, yaitu antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, jenis penelitian ya ada deskriptif, ada eksplanatif atau pengaruh hubungan. Kemudian ada eksploratif. Kemudian populasi dan sampel kalau dia kuantitatif. Populasi adalah seluruh objek penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian dari populasi. Nah, bagaimana kita melaksanakan teknik penentuan informan kalau penelitian ini secara kualitatif? Yaitu purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kepala bagian SDM, karyawan dengan masa kerja lebih dari 2 tahun, pelaku UMKM aktif dan yang dianggap berkompeten. Nah, kemudian ada snowball sampling, yaitu informan awal yang merekomendasikan informan lain. Digunakan jika informan sulit diidentifikasi dan topik penelitian sensitif atau spesifik. Nah, kemudian ada key informant. Ini adalah informan kunci yang paling memahami fenomena dan memiliki akses luar terhadap informasi. Nah, berikutnya teknik pengumpulan datanya seperti apa? Ya, ini teknik pengumpulan data bisa dilaksanakan secara kuesioner maupun angket. Ada wawancara, ada observasi, serta ada dokumentasi. Teknik analisis data, ya, statistik deskriptif, uji regresi, uji hipotesis, analisis tematik, atau yang disebut dengan kalau ini menggunakan kualitatif, ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan atau membuat sistematika penulisan sebuah proposal? Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Bisa dilihat di slide PPT PowerPoint. Ya, bab satu umumnya ya pendahuluan. Ya, bab ini menjelaskan dasar dan urgensi sebuah penelitian yang mencakup isinya latar belakang masalah, ya, rumusan, ya, batasan masalah, kemudian tujuan dengan penelitian, serta manfaat sebuah penelitian. Ya, kemudian tinjauan pustaka di bab 2. Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual sebuah penelitian yang mencakup kajian-kajian teori, menjelaskan teori-teori utama yang relevan dengan variabel penelitian yang kita buat atau yang kita akan laksanakan. Kemudian penelitian terdahulu, ya, didukung oleh penelitian terdahulu, ada kerangka konseptualnya, ada gambar kerangka konsepnya, kemudian ada hipotesisnya, ya. Ini penelitiannya kalau kuantitatif. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, ya, lokasi dan waktu penelitian, populasinya, dan sampel atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ada daftar pustaka, ya, kemudian ada instrumen-instrumen penelitian.
Oke. Nah, dari pembahasan materi ini kesimpulannya adalah bab satu ini menentukan arah peneliti, ya. Bab dua menentukan kekuatan atau teoritisnya. Ya, kalau bab tiga membahas tentang kekuatan atau menentukan arah metodologi. Nah, konsistensi dan kedalaman analisis adalah kunci dari sebuah kualitas proposal. Nah, di sini ada evaluasi latihan ya atau diskusi. Nah, di sini utamanya adalah latihan bagaimana kita bisa menyusun sebuah proposal mini ya. Diharapkan bisa menyusun sebuah proposal mini yang terdiri dari bab satu dan bab 2 minimal. Ya, kemudian akan dilaksanakan sebuah presentasi. Jadi demikian saja pertemuan perkuliahan kita, pertemuan ke-9, materi ke-9 ini disampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.